Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah karena tiada lain, semuanya adalah pertolongan dari Allah kita mampu berbuat baik. Ya. Adapun perbuatan jahat yang kita lakukan mungkin ya, berbuat kesalahan, maksiat, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, itulah kelalaian kita, ketidakbaikan daripada nafsu diri kita sendiri. Dan semoga itu semua Allah ampuni dan kita perbaiki ya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah teman-teman, kita akan membicarakan tentang sedekah terbaik. Sedekah terbaik itu yang gimana ya? Sedekah terbaik itu adalah sedekah yang ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaunya bersedekah mengharap surga, itu masih mengharap makhluk ya, karena surga itu pun makhluk Allah. Jadi sedekah yang paling baik itu sedekah yang hanya mengharap keridhaan Allah, yang tidak ada unsur riya di dalamnya. Riya itu berasal dari kata ro'a ya ro', ingin dilihat atau dipandang baik, dipandang dermawan oleh orang lain. Sehingga biasanya orang-orang yang ingin dipandang baik itu, dia akan menyebut-nyebut tentang sedekahnya. Ini yang bisa membatalkan pahala sedekah. Jadi ini mesti kita latih ya. Terkadang kita itu bersedekah karena ya mungkin hati kita belum bersih ya, akhirnya mau dipuji orang lain, diungkit-ungkit dah sedekah yang dulu. Padahal itu membahayakan pahala sedekah itu. Bahkan bisa membatalkan pahala sedekah itu. Oleh karena itu kata guru sekumpul, kebanyakannya sedekah itu pahalanya hilang karena disebut-sebut, tetapi satu yang biasanya tetap ada pahalanya. Apa itu? Membahagiakan hati orang itu. Kita ngasih uang ke orang, dan ternyata di kemudian hari kita sebut-sebut kebaikan itu, bisa jadi hilang pahalanya, tetapi orang tersebut senang. Nah, dari kesenangan hati orang tersebutlah kita masih mendapatkan pahala. Setidaknya kata beliau seperti itu ya. Nah, jadi sedekah yang terbaik itu sedekah yang hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur riya di dalamnya. Cukup kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Nah, kemudian berikanlah sedekah tersebut kepada orang yang paling membutuhkan. Paling membutuhkan itu sepaling baik menurut saya, sedekah kepada orang yang paling membutuhkan. Nah, kemudian apalagi sedekah yang terbaik adalah ketika kita pun dalam keadaan genting, teman-temannya. Misalkan kita nih bulan ini belum gajian dan ternyata uang itu tersisa hanya 10.000. Kita sedekahkan 5.000. Ini sedekah dalam keadaan genting. Itu sedekah yang mantap gitu. Dia masih yakin dengan keajaiban Allah, dan memangnya Allah akan membalasnya. Maka Allah akan mengganti sedekah yang dia berikan, bisa itu di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian lagi kata Allah di dalam Al-Quran, bisa dalam keadaan sirra wa alaniyah, terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Karena memang tidak mempermasalahkan sebenarnya Rasulullah itu apakah seseorang itu bersedekah dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tapi terkadang hati kita aja yang diatur ya. Hati kita diatur. Bisa juga orang tersebut bersedekah untuk memotivasi orang lain untuk berbuat sedekah juga. Bisa jadi ya, agar orang-orang kaya yang lain juga ikut bersedekah, bisa. Cuman untuk menjaga hati, terkadang
bagusnya itu sembunyi-sembunyi. Billaili wan nahar, bisa itu malam atau siang bersedekah ya. Yang penting kata Allah hatinya, niatnya untuk Allah semata. Jadi kita ulang lagi teman-teman ya, sedekah yang terbaik itu adalah untuk mengharap ridha Allah semata, kemudian diserahkan kepada yang paling membutuhkan. Nah kemudian dalam keadaan kita genting ya, atau dalam keadaan kita sulit sekalipun, dia tetap istiqomah bersedekah, masya Allah, ini uangnya akan berkah dan hidupnya akan bahagia. Karena sesungguhnya harta kita yang sebenarnya adalah apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah harta kita sebenarnya yang akan kita petik hasilnya di akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga mudah dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.